kabarnya nih hari ini? Mbak Sari, hari ini kita balik lagi. Hari Minggu, sekarang udah hari Minggu yang keberapa ya? Ketiga ya? 3. 5. Iya, hari ini sudah yang kelima kali kita sekolah minggunya dari rumah. Kangen nih pasti sama teman-teman. Mbak Sari kangen nggak? Kangen banget. Mbak Yanti kangen nggak? Mbak Yanti juga kangen banget di sekolah minggu, suasana di sekolah minggu. Tapi nggak apa-apa, tidak apa-apa. Hari ini, walaupun kita masih sekolah minggu di rumah, tidak mengurangi rasa sukacita kita. Karena kita akan tetap bersekolah minggu dari rumah bersama mama papa. Dan juga yang punya kakak atau adik. Nah sekarang Mbak Sari, kita mau sapa dulu nih teman-teman kita, adik-adik kita di rumah. Ada 5 kelas di sekolah minggu kita. Kita sapa dulu deh dari masing-masing kelasnya. Mbak Sari coba mulai dari kelas paling kecil. Hai adik-adik. Kelas Batita. Hai kelas Batita. Habis kelas Batita ada kelas Balita. Kelasnya Mbak Yanti tuh. Hai semuanya kelas Balita. Terus ada kelas apa lagi Mbak Sari? Kelas Kapernaum. Kelas Kapernaum. Halo kelas Hai Kapernaum. Kapernaum. Kelas apa lagi Mbak Sari? Kelas Siloam. Halo kelas Hai, Siloam. Siloam. Dan yang terakhir kelas yang paling besar. Hai kelas Bethesda. Ya oke. Nah sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita nih bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita mau bersama-sama bernyanyi. Ayo adik-adik, sebelum kita menyanyikan satu lagu pujian, mari kita bangkit berdiri ya, biar lebih semangat nih nyanyinya. Ya, yuk. Ya, kita akan menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Kalau yang bisa gerak, gerakan semuanya berdiri. Semangat yuk. ya. Boleh sambil tepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke adik-adik, sebelum kita mau berdoa, boleh semuanya duduk? Kita sekarang mau berdoa, lipat tangannya, duduk yang baik, tutup matanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dalam tidur kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama memuji serta memuliakan nama Tuhan. Berkati kami agar kami boleh memuji dengan baik. Dan kalau kami akan mendengarkan firman-Mu juga, ajarkan kami untuk boleh mendengarkan dengan baik juga. Terima kasih ya Tuhan, walaupun kami bersekolah minggu dari rumah, namun biarlah sukacita kami masih tetap kami rasakan bersama dengan keluarga kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah sekarang kita mau kembali memuji Tuhan. Lagunya Setinggi-tingginya langit dan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Semuanya boleh berdiri yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih
Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Siap-siap. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi, lagunya Ku Kasihi Kau. Ikuti kakak-kakak. Ya, yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sebelum kita mau dengarkan firman sekarang, boleh duduk dulu. Semuanya duduk. Kita mau masuk firman. Nah adik-adik, selamat pagi. Sekarang kita semua udah siap kan untuk mendengar firman Tuhan? Namun sebelumnya kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan sebelum membaca firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih pada hari Minggu ini kami boleh mendapat kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya dapat mengerti arti firman-Mu. Tolong juga Bu Dehan yang akan menceritakannya. Tuhan pimpin sehingga apa yang diceritakan boleh dapat ditangkap oleh kami semua dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, semua udah bawa Alkitabnya kan ya? Udah siap Alkitabnya? Kita baca dulu, kita buka Lukas 24 ayat 13 sampai 33. Lukas 24 ayat 13 sampai 24. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram.
Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? katanya kepada mereka. Apakah itu? Jawab mereka, Apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu setelah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Nah, adik-adik, keren kan tadi visualisasi dari para pelayan anak? Wah, mantap benar ya. Adik-adik pasti udah ngerti tuh ya. Kita bisa baca Alkitab sambil melihat visualisasinya. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa perubahan adik-adik ya kepada murid-muridnya ya. 2 orang muridnya, Kleopas dan temannya itu tadinya sedih sekali ya. Mereka bingung, mereka takut Tuhan Yesus ditangkap, disalib ya. Dan mereka juga gak yakin bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Jadi mereka bingung, mereka takut. Nah, daripada bingung di Yerusalem, mereka pun pulang kampung ke Emmaus. Dan saking mereka sedihnya, mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus datang, berjalan bersama mereka, menemani mereka sepanjang perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Dan ketika mereka menyadari bahwa ada Tuhan Yesus di antara mereka, perubahan apa yang terjadi adik-adik? Ya, mereka jadi bergembira, bersemangat ya. Mereka katakan, bukankah semangat kita berkobar-kobar ya. Dan tanpa berpikir lagi mereka dengan segera berlari kembali lagi ke Yerusalem. Padahal jarak Yerusalem ke Emmaus itu tidak dekat ya adik-adik ya. Sekitar 7 mil atau dalam kilometer itu 11 kilometer. Jadi dari Yerusalem sampai Emmaus, dan di Emmaus mereka menyadari bahwa itu Tuhan Yesus yang berjalan bersama mereka. Mereka segera kembali bertemu dengan murid-murid Tuhan yang lalu, mengabarkan berita memang benar kok Tuhan Yesus bangkit. Kami sudah melihatnya, sudah
berbicara dengannya. Dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu, dengan kesadaran bahwa Tuhan Yesus benar sudah bangkit, itu membuat mereka juga menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tetap menemani, Tuhan Yesus mendampingi mereka, bahkan ketika mereka sedih, mereka putus asa, Tuhan Yesus hadir menemani mereka. Perubahan-perubahan itu sungguh sangat dirasakan oleh Kleopas dan temannya. Dan mereka ketika mendapati kenyataan bahwa Tuhan Yesus bangkit dan memberi semangat kepada mereka, mereka tidak diam saja ya. Ya sudahlah, Tuhan sudah bangkit kok. Tidak ya, mereka antusias sekali, mereka beritakan kabar gembira itu kepada teman-temannya. Kita juga begitu adik-adik ya. Kita sudah mendengar berita Paskah, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Berita apa? Apakah berita Paskah itu mengubah kehidupan adik-adik? Seharusnya ya. Berita Paskah itu membuat kita sadar bahwa Tuhan Yesus menemani saya. Bahkan sekarang dalam keadaan seperti ini, ketika kita semua menghadapi pandemi COVID-19, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus nggak meninggalkan kita kok. Kita di rumah tetap bisa merasa sukacita, merasa damai ya. Kita bersyukur bisa berkumpul dengan mama, dengan papa, dengan keluarga ya, dengan adik kakak kita. Dan harusnya kita juga mulai memperhatikan orang lain. Kalau Tuhan Yesus sudah menemani saya, mau memperhatikan saya, memenuhi kebutuhan saya sedih ya, seperti Kleopas sedih, Tuhan Yesus menghibur. Kita juga sekarang memperhatikan orang lain, memberi penghiburan, menemani kalau memang ada orang di sekitar kita yang butuh hiburan ya, butuh penghiburan atau butuh ditemani. Kita juga jangan lesu, jangan loyo ya, walaupun udah sebulan nih di rumah bosan. Tetap kita harus semangat ya. Juga bersemangat memberitakan berita Paskah ini. Walaupun di rumah kita bisa bicarakan bersama dengan mbak mungkin, atau dengan siapa yang ada di rumah, mama, papa. Dengan orang-orang yang kita temui ya. Karena sekarang kita belum bisa bertemu dengan teman-teman. Nah adik-adik, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berita Paskah, untuk perubahan yang boleh kami rasakan bahwa Tuhan sudah bangkit. Dan Engkau membawa perubahan dalam kehidupan kami, Engkau menolong kami supaya kami menjadi anak-Mu yang taat, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong kami juga untuk lebih memperhatikan orang-orang yang kami sayang di sekitar kami, dan kami memberi perhatian, memberi penghiburan juga atau mungkin bantuan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tolong kami Bapa untuk kami juga berani bersaksi kepada orang-orang di sekitar kami bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ceritanya bagus kan ceritanya? Semoga dengan cerita tadi kita semua boleh terberkati. Nah sekarang sebagai respon kita dengan cerita yang sudah kita dengarkan, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan satu lagu, Saya Ada, Tuhan Pun Ada. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Tak perlu tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Sekali lagi, saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Tak perlu susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, dan untuk persembahan kelas Batita, persembahannya menggunakan amplop. Amplopnya dapat meminta kepada mama atau papahnya ya. Dan lagu persembahan ini kita akan memuji pujian dengan judul lagu Ku Beri Syukur. Beri syukur ya.
syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu ke hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekarang kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami ini, agar persembahan kami ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan mau memberkati kami dan mengajari kami supaya kami boleh mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami kepadamu. Dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Jalan Serta Yesus. Semuanya boleh berdiri yuk. Ikutin ya, ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yuk, kita sama-sama mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menuntun ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai sekarang sudah berakhir. Terima kasih kalau kami sudah boleh bersuka cita walaupun kami bersekolah minggu dari rumah. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, berikan kami kesehatan agar minggu depan kami masih boleh bersama-sama walaupun dari rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah anak Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk cerita yang sudah kami boleh dengar bersama-sama. Dalam nama Putramu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik.
dengan Kanda di sini. Kita akan aktivitas, ya. Aktivitasnya apa? Ini loh. Ada nelayan sedang menjala ikan, ikannya banyak. Nah, oke, see you, bye.